Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudahu ila yaumin nalqah, amma ba'd. Alhamdulillah teman sekalian, siang hari ini kita masih bisa melanjutkan kembali kajian kita, meneruskan pembahasan yang diambil dari risalah atau muhadharah yang disampaikan oleh Syekh Saleh Ibn Abdullah Ibn Hamad Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala dengan judul Tasbirun Nafsi Fima Baqiya Min Ramadan. Bagaimana agar menjadikan jiwa ini bersabar di sisa-sisa Ramadan. Dan kita sekarang sampai pada poin yang keempat. Sekedar murajaah. Ada yang masih ingat poin pertama, Pak? Bagaimana supaya kita bisa bersabar istiqomah? Menyadari kalau Ramadan itu waktu yang sangat terbatas. Hanya 29 atau 30 hari. Sudah itu ada 10 hari yang juga sangat terbatas. 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang sekarang berada di dalamnya kita. Sudah gitu apa? Sudah lewat beberapa hari. Sekarang hari ke-26. Berarti kita Ramadan tinggal berapa hari lagi? Nah, kalau kita menyadari bulan Ramadan mau habis, maka insya Allah ini akan memotivasi kita untuk bersabar, tuntaskan perjuangan ibadah kita sampai akhir Ramadan. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua apa? Mengetahui balasan. Ya, menyadari bahwasanya balasan ampunan Allah itu masih berlaku. Setidaknya Allah sebutkan ada 3 ampunan yang dijanjikan. Man shoma ramadhana, man qama ramadhana, man qama lailatal qadri. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, siapa yang sholat malam di bulan Ramadan, dan siapa yang sholat malam saat Lailatul Qadar. 3 hal ini masih ada di waktu-waktu kita ini. Jadi ampunan yang Allah janjikan di bulan Ramadan tidak hanya di awal Ramadan saja, tidak hanya di tengah Ramadan saja. Ampunan ini masih berlaku sampai akhir Ramadan. Nah, berarti kita masih punya beberapa waktu lagi yang dengannya kita masih bisa mengharap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita sadar ampunan Allah ini masih ada, maka tentu kita akan mengejar terus hingga akhir Ramadan. Itu yang kedua. Yang ketiga apa yang ketiga kemarin? Bersyukur. Kita bersyukur kepada Allah telah dimudahkan untuk beramal saleh, untuk beramal ketaatan hingga detik ini. Bersyukur sudah bisa umrah di bulan Ramadan. Bersyukur sudah bisa qiyamul lail, bisa puasa, bisa iktikaf. Nah, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, yaitu hendaknya kita bersabar untuk menuntaskan Ramadan yang sedikit lagi. Nah, ini 3 poin yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk pada poin yang keempat. Berkata Syekh Hafizahullah Ta'ala, wa minha, dan di antaranya, di antara hal yang bisa membantu kita bersabar menuntaskan yaitu akhir-akhir Ramadan ini, an yanzural abdu fi haqiqati ma ya'rifuhu min ajalihi, yaitu seorang hamba hendaknya melihat hakikat apa yang ia ketahui dari waktu ajalnya. Wa mata yantahi, kapan ajal itu akan datang, kapan usia kita itu akan berakhir. Fa inna kulla wahidin minna, maka seluruh dari kita tidak terkecuali qad ummiya anhu ajaluhu, telah dibutakan dari mengetahui ajalnya. Ya, ada seorang pun di antara kita yang tahu kapan ajalnya. Ya, Allah berfirman, innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Sesungguhnya Allah memiliki ilmu tentang kapan datangnya hari kebangkitan. Dan Allah tahu kapan turun hujan. Dan Allah tahu apa yang ada di dalam rahim-rahim wanita, yaitu bayi yang dikandung.
Dan manusia tidak tahu apa yang dikerjakan esok hari, dan manusia tidak tahu kapan dia mati, di bumi mana dia mati. Nah, lalu apa kaitannya dengan pembahasan kita? Ya, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Fala yadri mata ta'tihi maniyatuhu. Maka dia tidak tahu kapan dia akan meninggal dunia. Wa huwa, maka seorang manusia, in fusihalahu fi ajalihi, jika sekiranya dipanjangkan baginya ajalnya, ya, wa wusi'alahu fi qudratihi, dan diluaskan kemampuannya untuk beramal saleh karena masih punya usia, fa adraka ramadhana hadza, sehingga dia menjumpai bulan Ramadan tahun ini, fa innahu la yadri, maka sesungguhnya dia tidak tahu, ayati Ramadanul qadimu, saat Ramadan datang berikutnya, wa huwa fil ahya'i amla, dia masih hidup atau tidak. Ya, alhamdulillah sekarang kita tahu bahwa kita telah dipanjangkan usianya hingga detik ini bisa bertemu bulan Ramadan, bisa bertemu malam 10 malam terakhir. Tapi kita nggak tahu apakah kita sampai Idul Fitri. Ya. Nah, oleh karena itu bulan Ramadan ini kita sudah raih, sudah dapatkan. Untuk Ramadan yang akan datang kita nggak tahu masih hidupkah kita. Ya. Wa kam min unasin, betapa banyak manusia, kanu ma'ana wa matu qabla ramadhana bi lailatin wa lailataini, dulu mereka bersama kita, namun mereka meninggal dunia sebelum Ramadan sehari atau 2 hari. Ya, bal fi ramadhana nafsihi, bahkan di bulan Ramadan itu sendiri, mata unasun katsirun, banyak manusia yang yang mati. Buktinya apa? Tiap habis sholat selalu ada sholat jenazah. Setiap sholat wajib, kemarin kita ingatkan ya, ketika kita selesai sholat wajib ada seruan, ya, bagaimana bunyinya? As-salatu ala al-amwat, ala al-mayyit, ala al-mayyita, ala al-atfal, ala tifl. Itu sholat jenazah jamaah, bukan sholat ghaib. Ya, karena jenazahnya itu ada, cuman kita nggak lihat jenazahnya ada di depan imam. Makanya kan ada jeda setelah salam, kemudian ada seruan as-salatu alal amwat, itu ada jeda karena imamnya jalan dari tempat yang imami sholat ke tempat jenazah. Ya, kalau antum ada di lokasi sana tahu insya Allah. Jadi jenazah itu sudah disiapkan. Nah, itu di bulan Ramadan sudah nggak kehitung berapa orang yang mati. Ada yang sudah dewasa, laki perempuan, ada yang masih kecil. Ya, kalau kita dengar as-salatu alal atfal, nah itu tandanya sholat jenazah untuk anak-anak. Jadi jenazahnya itu masih anak-anak. Nah, ini kita sadar. Ya, bulan Ramadan ini saja masih banyak di antara manusia yang tidak bisa menyelesaikan Ramadannya. Nah, ini mata unasun kasirun, banyak orang yang sudah meninggal, lam yuktab lahum tamamu syahr, namun tidak ditetapkan baginya kehidupan, yaitu menjumpai Ramadan secara sempurna. Ya, ada yang jatah hidupnya hanya sampai malam 26 semalam. Sekarang sudah nggak ada. Tadi kita sholati jenazahnya. Ya, ada yang cuma sampai malam 20, malam 21, yang setiap saat selesai sholat wajib kita dengar seruan untuk sholat jenazah. Nah, sekarang wa anta, maka anda semuanya, wa qad fasahallahu laka fi ajalik, Allah sudah melapangkan usia anda, wa nasa'a fi umurik, Allah panjangkan umur anda, la tadri atastaqbilu ramadhana marratan ukhra amla, tapi anda nggak pernah tahu apakah nanti anda akan menjumpai Ramadan berikutnya atau tidak. Jangankan Ramadan depan, Idul Fitri saja kita nggak tahu masih hidup atau tidak, apalagi Ramadan depan. Nah, fa idza kunta fi Ramadan al-an, maka jika anda sadar sekarang anda masih berada di bulan Ramadan, walam yabqa minhu illa ayyamun qalail,
dan tidak tersisa kecuali beberapa hari saja. Majelis ini kita mulai 3 hari yang lalu ya. Itu masih punya waktu Ramadan berapa? Berapa hari? 8 lah ya mungkin. 6 hari. Sekarang sudah hari ke-26. Sisa 4 atau 3. Ya. Gak terasa kita. Sudah lewat waktu Ramadan yang tidak bisa kita perbaiki. Tapi tenang, masih ada Ramadan tinggal 3 hari atau 4 hari. Nah itu yang kita fokuskan sekarang. Yang lalu biarlah berlalu. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, Ramadan hari pertama sampai ke 25 yang kemarin itu sudah menjadi kenangan. Sudah dicatat apa yang kita lewatkan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat sudah dicatat, gak bisa dirubah. Tapi masih ada 4 hari setidaknya yang bisa kita upayakan. Nah mulai sekarang, kalau kita sadar Allah masih kasih kita umur, kita masih bisa menjumpai akhir-akhir Ramadan, maka fa inna minad dinil kamil, termasuk di antara pemahaman agama yang sempurna, wal aqlil wafir, dan akal yang cerdas, antaqtanima ma baqiya fi min ramadhana hada, yaitu hendaknya Anda ambil kesempatan sisa-sisa Ramadan ini. Ya, yang kemarin masih males-malesan, masih loyo, masih gampangkan, nanti sajalah ke masjidnya misalnya. Ya, di hotel lagi enak-enaknya nih. Nanti sajalah sholatnya yang kedua saja, yang tarawih pertama istirahat aja dulu lah misalnya. Ini kalau kita tahu kita sudah dikasih Allah umur dan sedangkan Ramadan tinggal beberapa hari, lalu kita nggak ambil kesempatan, sayang sekali. Ya, kenapa? Karena di sisa-sisa hari itu kita masih bisa berharap roja'a an ya'zuma ajruka, berharap pahala yang besar. Ingat, Ramadan belum usai. Ya, dan Nabi SAW kalau sudah masuk 10 malam terakhir apa? Beliau kencangkan ikat pinggangnya, benar-benar fokus ibadah. Wa yuksira ma taknizuhu indallahi, dan kita masih punya 4 hari 3 hari untuk menyimpan, memperbanyak simpanan amal kita nanti di hadapan Allah. Karena itu yang nanti akan kita bisa upayakan di hadapan Allah. Harta ya tidak bermanfaat, anak keturunan gak bermanfaat. Harta menjadi bermanfaat kalau kita rupakan dalam wujud amal saleh. Ya, kita alhamdulillah sudah mengeluarkan uang banyak, bisa ke sini, bisa umroh. Ya, kalau harta itu tidak kita gunakan untuk umroh, kita gunakan yang lain, ya nggak dapat kita keutamaan seperti ini. Ya, ini menunjukkan harta apabila disimpan tidak digunakan untuk kebaikan, ya kurang bermanfaat. Tapi kalau kita habiskan untuk kebaikan, maka insya Allah menjadi simpanan amal kebaikan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ma taknizuhu indallahi subhanahu wa ta'ala minal hasanat, sehingga Anda bisa menyimpan di sisi Allah kebaikan-kebaikan yang diharapkan nanti di hari kiamat. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin keempat ini kesimpulannya apa? Sadarilah, kita enggak tahu ajal kita itu kapan. Dan sekarang kita masih diberi kenikmatan bertemu Ramadan, dan Ramadan sudah mau habis. Maka dari itu kita manfaatkan, mumpung Allah masih kasih usia, sisa-sisa Ramadan ini jangan sampai lewat. Karena nanti kalau sudah lewat nyesel kita. Kalau sudah Idul Fitri, ya akan terasa suasana seperti ini nggak kita jumpai di lain Ramadan, tidak kita jumpai kecuali di 10 malam terakhir, dan tidak kita jumpai kecuali di masjid ini. Ya, di masjid-masjid di Indonesia mungkin kita jumpai, tapi nggak bisa kita lihat seperti ini, masya Allah. Seluruh manusia dari berbagai macam ras, suku kumpul satu tujuan untuk beribadah kepada Allah. Ini hal yang bisa dikatakan nggak bisa dirubah, kenikmatan yang nggak bisa dirupakan dengan harta. Maka dari itu kita masih punya waktu 3 atau 4 hari. Mari kita semangat, kita kurangi aktivitas selain beribadah kepada Allah, karena nanti kalau sudah keluar Ramadan kita akan menyesal.
belum tentu Ramadan datang, kita masih diberi kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah pada kesempatan berikutnya adalah poin yang terakhir. Kita lanjutkan besok biidznillah subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.